Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu pengelompokan unsur, yaitu tentang pengelompokan unsur yang terakhir yang disebut sebagai sistem periodik unsur modern. Untuk itu silahkan disimak video ini sampai selesai, semoga bisa dipahami. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat pada banyak orang. Dan selamat menyaksikan. Baik, langsung saja di video kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur modern. Jadi kita akan berkenalan dengan seluk-beluk dari sistem periodik unsur modern, di mana sistem periodik unsur modern ini dibuat oleh Henry J. Moseley yang menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom. Jadi di dalam tabel periodik modern atau disebut juga dengan tabel periodik bentuk panjang, unsur-unsur disusun menurut kenaikan nomor atom dan juga kemiripan sifat. Mengapa unsur-unsur dituliskan dalam satu kelompok yang dibentuk dalam sebuah tabel periodik? Maksudnya adalah sama hal seperti kita menyusun buku-buku yang ada dalam perpustakaan. Seperti pada gambar ini, setiap buku dikumpulkan menjadi kelompok yang sama dengan maksud agar mudah dicari. Jadi begitu juga dengan unsur-unsur dikelompokkan dalam satu sistem agar bisa mudah dipelajari. Sekarang kita lihat sistem periodik unsur modern seperti pada gambar berikut ini. Nah, bisa dilihat di dalam tabel atau sistem periodik unsur modern ini terlihat ada beberapa lambang. Di dalam setiap kotak ini ada tulisan huruf, kemudian ada angka. Huruf itu merupakan lambang dari unsurnya, kemudian angka yang di bawah ini adalah mewakili nomor atom setiap unsur. Kali ini dalam tabel periodik yang saya tampilkan ini hanyalah cuplikan dari tabel sistem periodik unsur modern, di mana seharusnya di sini juga ada tertulis massa atom relatif. Namun susunan yang ada di dalam gambar ini sudah sesuai dengan sistem periodik unsur yang sebenarnya. Di dalam tabel periodik ini bisa kita amati ada keteraturan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa sistem periodik unsur modern itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, ini nomor atom H1, kemudian ke sebelahnya ini sini 2, kemudian ke bawah ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jadi unsur-unsur di dalam tabel sistem periodik modern ini disusun menurut kenaikan nomor atom. Kemudian kalau dilihat, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada tulisan yang terlihat di sini, ada 1A, 2A, kemudian yang di samping sini ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 7. Nah, apa yang dimaksud dengan angka-angka ini? Yang harus kita ketahui bahwa di dalam tabel periodik atau sistem periodik unsur modern ini atau SPU modern ini ada lajur vertikal, ada lajur horizontal. Lajur vertikal atau lajur horizontal menunjukkan dua hal yang berbeda. Sekarang dilihat ini adalah lajur vertikal. Yang vertikal artinya yang tegak seperti ini. Jadi kalau dilihat ini lajur vertikal. Yang ini lajur vertikal. Artinya kalau kita pandang ini kolom, satu kolom ini adalah satu lajur vertikal. Disebut sebagai golongan. Jadi ini adalah golongan 1A, golongan 2A, ini adalah golongan 3B, dan seterusnya. Kemudian lajur horizontal
itu adalah yang mendatar. Jadi kita memandangnya secara mendatar. Dari sini, misalkan dari Na, Mg ke Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Ini adalah satu periode, unsur-unsur yang berada dalam satu periode. Periodenya bisa kita lihat periode berapa. Kita lihat angka di samping sini. Jadi ada 3. Artinya, unsur Na, Mg, sampai Ar di sini adalah unsur-unsur yang berada di periode 3. Dalam tabel periodik atau SPU modern ini terlihat ada 7 periode. Jadi ada 7 lajur horizontal. Kemudian untuk golongan tadi atau yang lajur vertikal tadi, ini ada terlihat golongan A sama golongan B. Golongan yang A ini disebut golongan utama, yaitu 1A, 2A, ini 3A, ini 3A, 4A, 5A, 6A, sampai 8A. Ini adalah golongan utama. Kemudian yang lainnya yang berlambang B, ini adalah golongan transisi, yaitu 1B sampai 8B. Di mana yang golongan 8B ini ada 3 kolom. Jadi yang termasuk golongan 8B ini ada 3 kolom atau 3 buah lajur vertikal. Kemudian apa itu ini lantanida atau disebut deret lantanida? Adalah sederetan unsur-unsur yang ini yang berada posisinya di belakang LA. Dari CE sampai LU ini adalah deretan unsur-unsur yang berada di belakang LA. Kemudian yang aktinida ini atau deret aktinida mulai dari TH sampai LR ini adalah unsur-unsur yang berada di belakang AC yang di sini. Jadi deretan AC ke belakang, nomor atomnya nyambung dari ini AC89 kemudian TH 90 dan seterusnya. Ini ada disebut sebagai deret aktinida. Nah, selanjutnya kita akan lihat ada lambang atau kotak-kotak yang unsurnya ini ada warna yang berbeda. Ada yang warna ini, warna agak kekuningan atau coklat kekuningan. Ini disebut golongan logam. Kemudian yang warna merah atau warna ini, pink ini merupakan logam atau juga bukan logam, jadi sifat di antara keduanya disebut dengan unsur golongan metaloid. Berikutnya yang warna hijau. Yang warna hijau ini sama, ini adalah unsur yang bukan logam. Dan yang berwarna biru ini adalah unsur gas mulia. Kita teruskan dengan mengenal lebih lanjut tentang golongan. Yang pertama adalah golongan utama. Golongan utama terdiri dari golongan 1A sampai 8A. Jadi yang simbolnya A itu disebut golongan utama. Untuk yang pertama kita akan berkenalan dengan golongan 1A dulu. Golongan 1A khusus untuk logamnya mulai dari Li. Itu disebut sebagai logam alkali. Jadi golongan 1A atau logam alkalinya dimulai dari Li sampai dengan Fr. Unsur-unsurnya Li itu disebut punya nama litium, Na itu natrium, kemudian K kalium, Rb rubidium, Cs cesium, Fr fransium. Nah, ini adalah semua unsur-unsur yang berada di golongan 1A yang berupa logam. Kemudian kita lihat lagi untuk logam yang berikutnya, golongan 2A disebut sebagai logam alkali tanah. Dimulai dari Be sampai Ra, unsur-unsurnya adalah Be itu berilium, Mg magnesium, Ca kalsium, Sr strontium, Ba barium, dan Ra adalah radium. Nah, ini adalah unsur-unsur yang berada di dalam golongan 2A.
Kita akan lihat lagi unsur yang lain. Golongan yang lain ada 3A, disebut golongan boron atau golongan aluminium. Kemudian golongan 4A disebut golongan karbon. Golongan 5A disebut golongan nitrogen. Golongan 6A disebut golongan oksigen atau kalkogen. Golongan 7A disebut golongan halogen. Dan 8A adalah gas mulia. Ini adalah golongan yang utama. Kita lanjutkan untuk golongan transisi. Golongan transisi adalah golongan yang unsur-unsur yang berada di dalam simbol yang B, mulai 1B sampai 8B. Namun dikenal ada istilah nanti transisi luar dan transisi dalam. Yang mana yang disebut transisi luar? Transisi luar adalah unsur yang berada di golongan 3B sampai 2B ini. Jadi 3B, 4B, 5B posisinya yang ini. Semua yang ada di sini adalah golongan B yang disebut transisi luar. Sedangkan yang disebut transisi dalam itu adalah yang deret lantanida dan aktinida, juga merupakan golongan B. Yang ikut di dalam barisan sini termasuk golongan 3B dan periode 6, kemudian golongan 3B periode 7, namun ini merupakan deretnya dari lantanida dan ini adalah deret dari aktinida. Ini disebut sebagai transisi dalam. Untuk berikutnya kita akan berkenalan dengan periode. Periode tadi adalah yang berada pada lajur horizontal. Jadi di sini ada 7 periode. Periode pertama anggotanya ada 2 unsur. Periode kedua anggotanya ada 8 unsur, yaitu mulai Li, Mg sampai Ne. Sampai periode 3 disebut sebagai periode pendek. Kemudian periode 4 sampai periode 7 termasuk periode yang panjang. Untuk periode 4 ini ada 18 unsur dari K sampai Kr. Kemudian untuk periode 5 juga 18 unsur. Periode 6 dan periode 7 adalah berisi 32 unsur. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menunjukkan atau menentukan kedudukan suatu unsur dalam sistem periodik unsur. Dilihat dari sini, misalkan ada unsur yang berlambang I, di manakah letaknya pada sistem periodik unsur. Yang I itu adalah, yang ini unsurnya, dengan nomor atom 53. Unsur I ini kalau kita mau cari di mana letaknya di dalam sistem periodik, berarti kita harus menyatakan golongannya berapa dan periodenya berapa. Jadi untuk golongan kita melihat tarik ke atas atau lajur vertikal. Dilihat di sana ternyata ada 7A. Kita lihat ke atas ada tulisan 7A. Jadi golongannya untuk I adalah 7A. Kemudian untuk menyatakan berapa periode I ini, kita tarik lajur horizontal. Jadi dilihat di sini sebelah pojok kiri ini adalah 5. Jadi I ini berada di dalam sistem periodik unsur dengan posisi di golongan 7A dan periode 5. Caranya tadi melihat ke atas, lajur vertikal, berarti nanti kita dapatkan golongannya. Dan untuk lajur horizontal kita tarik secara mendatar untuk mencari periodenya. Kita lihat lagi contoh yang lain. Ada satu pertanyaan, misalnya di sini, unsur apakah yang terletak pada golongan 5A periode 4? Caranya adalah yang pertama kita cari dulu golongan 5A itu posisinya yang mana. Jadi posisi golongan 5A ada di atas sini, kita lihat ini 5A. Artinya dari sini kita tarik ke bawah secara vertikal.
Kemudian kita tarik ke samping. Nanti ketemukan dengan periode 4. Nah, di sini berarti posisi untuk unsur yang berada di golongan 5A dan periode 4 itu unsurnya adalah AS. Nomor atomnya 33. Berikut ini akan saya contohkan bagaimana cara untuk kita bisa menghafal unsur-unsur yang ada di dalam sistem periodik modern dengan cara membuat satu teknik seperti teknik jembatan keledai, yaitu misalkan saja ini untuk golongan 1A. Kita ingat unsur-unsurnya di sana ada H, ada Li, kemudian ada Na, ada K, ada Rb, dan ada Cs. Yang terakhir ada Fr. Nah, inilah unsur-unsur dari golongan 1A. Yang saya beri warna merah ini merupakan lambang unsurnya. Agar lebih mudah menghafal, kita buat satu teknik seperti yang saya sebutkan tadi. Kita buat satu rangkaian kata dan kita ingatkan mana huruf yang harus diingat sebagai lambang unsurnya. Contoh di golongan 1A ini, saya buatkan rangkaian kata hari libur Nana kawan Robi ke San Francisco. Nah, bisa dilihat yang berwarna merah itu adalah lambang dari unsur-unsur yang ada di golongan 1A. Kemudian yang di golongan 2A, unsurnya ada BE, ada MG, ada CA, ada SR, BA, dan RA. Nah, di sini saya buatkan rangkaian katanya adalah beli mangga campur serikaya banyak rasa. Untuk golongan yang ketiga, 3A, ada B, ada AL, ada GA, kemudian ada IN, dan sampai TL. Saya buatkan rangkaian katanya di sini adalah Bang Ali gagal ingin telepon. Dan untuk contoh yang terakhir, saya buatkan golongan 4A. Di sini ada C, SI, GE, SN, dan PB. Kalimatnya adalah dari C itu Carla, kemudian SI, sehingga rangkaian kata yang saya buat adalah Carla si gendut senang PUBG. Demikian beberapa contoh untuk membuat kita lebih mudah menghafal unsur-unsur yang ada di dalam sistem periodik unsur. Untuk selanjutnya bisa dikreasikan sendiri untuk unsur-unsur yang lain yang ada di golongan A ataupun yang B. Baik, seperti biasa kita lanjutkan dengan beberapa soal yang bisa mungkin untuk dicoba. Yang pertama, apa dasar penyusunan sistem periodik unsur modern? Kemudian yang kedua, unsur apakah yang terletak pada yang pertama golongan 6A dan periode 5, yang B golongan 2B periode 4 dalam sistem periodik unsur. Kemudian yang ketiga adalah apa saja anggota golongan halogen. Oke, sampai di sini untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.